PT Adira Dinamika Multifinance Tbk atau Adira Finance didirikan pada tahun 1990 dan mulai beroperasi pada tahun 1991. Sejak awal, Adira Finance berkomitmen untuk menjadi perusahaan pembiayaan terbaik dan terkemuka di Indonesia. Adira Finance hadir untuk melayani beragam pembiayaan seperti kendaraan bermotor, baik baru maupun bekas. Melihat adanya potensi ini, Adira Finance mulai melakukan penawaran umum melalui sahamnya pada tahun 2004 dengan saham penawaran sebesar 100 juta rupiah, saham pendiri sebesar 900 juta rupiah, total saham terdaftar sebesar 1000 juta rupiah dengan persentase 10,00%. Adira Finance telah menjadi perusahaan terkemuka di sektor pembiayaan yang melayani beragam merek dan produk. Di tahun 2017, Adira Finance menghadirkan platform e-commerce pembiayaan multiguna jasa di cicilaja.com, marketplace jual beli kendaraan, momobil.id, dan diikuti momotor.id pada tahun 2018. Pada tanggal 20 Februari 2020, Adira Finance meluncurkan inovasi baru di bidang digital yaitu aplikasi layanan konsumen Adiraku untuk memberikan pengalaman bertransaksi secara real-time dengan mudah, aman, dan nyaman. Hingga 30 September 2021, Adira Finance mengoperasikan 667 jaringan usaha di seluruh Indonesia dengan didukung sekitar 28.000 karyawan untuk melayani 4 juta konsumen dengan jumlah piutang yang dikelola mencapai 39,9 triliun rupiah. Rasio keuangan PT Adira Dinamika Multifinance Tbk, total aset sebesar 25.494.191 rupiah. Total liabilitas 17.516.340 rupiah. Ekuitas 7.977.851 rupiah. Return on equity atau disingkat dengan ROE sebesar 5,94%. Debt to equity ratio atau disingkat dengan DER sebesar 2,2 kali. Dividen yield sebesar 6,23% dan margin of safety atau disingkat dengan MOS sebesar 79%. Asuransi Bina Dana Arta Tbk yang biasa dikenal dengan Abda Insurance atau Asuransi Abda didirikan dengan nama PT Asuransi Bina Dharma Arta tanggal 12 Oktober 1982 dan sudah mulai beroperasi sejak didirikannya serta tahun 1994 nama diubah menjadi PT Dharmala Insurance. Kemudian pada tahun 1999 perusahaan kembali diganti menjadi Asuransi Bina Dana Arta Tbk. Kantor pusat PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk berlokasi di Plaza Asia, Plaza Abda, lantai 27, Jalan Jenderal Sudirman KF 59, Jakarta Selatan 12190. PT Asuransi Bina Arta Tbk memiliki 21 kantor cabang dan 15 kantor pemasaran yang berlokasi di berbagai pusat bisnis yang terbesar di Indonesia. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan
PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk adalah bergerak di bidang asuransi kerugian baik konvensional maupun dengan prinsip syariah. Saat ini, fokus usaha PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk adalah memberikan perlindungan terhadap risiko kerugian dengan berbagai jenis pertanggungan, kebakaran, kendaraan bermotor, rekayasa, tanggung gugat, pengangkutan, peralatan berat, kesehatan, dan lain-lain. PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk memperoleh izin usaha sebagai perusahaan asuransi kerugian pada tanggal 29 Mei 1986. Kemudian 14 Februari 2013 mendapatkan izin pembukaan kantor cabang dengan prinsip syariah. PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk pertama kali menawarkan sahamnya pada tanggal 6 Juli 1989 dan merupakan perusahaan jasa asuransi kerugian pertama yang melaksanakan penjualan saham melalui Bursa Efek Jakarta dan Surabaya. PT Asuransi Dana Arta Tbk menawarkan IPO-DET atau penawaran saham perdananya pada tanggal 6 Juli 1989 sebanyak 900 saham dengan nilai nominal Rp1.000 per saham dengan harga penawaran perdana Rp3.800 per saham. Selanjutnya, Abda melakukan pencatatan saham pendiri dan private placement pada tanggal 25 Agustus 1989 dan 7 Agustus 1990 masing-masing sebesar 4.500.000 saham dan 200 saham dengan nilai nominal Rp1.000 per saham. Rasio keuangan PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk memiliki total aset Rp2.514.967.013, total liabilitas Rp1.101.015.585, total ekuitas Rp1.406.951.428, ROE 5,2%, DER 0,61 kali, dividen yield 0,9%, dan MOS minus 160%. PT Wahana Automitra Multiarta Tbk atau biasa dikenal dengan WOM Finance didirikan pada tahun 1982 dengan nama PT Jakarta Tokyo Leasing yang bergerak di bidang pembiayaan sepeda motor, khususnya pembiayaan untuk sepeda motor merek Honda. Perseroan mengubah nama menjadi PT Wahana Automitra Multiarta pada tahun 2000. Sejalan dengan transformasi bisnis yang dilakukan, perseroan terus mengalami perkembangan dan tidak hanya melayani pembiayaan sepeda motor merek Honda, namun melayani pula pembiayaan sepeda motor merek Jepang lainnya, seperti Yamaha, Suzuki, dan Kawasaki. WOM Finance Perseroan mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dalam hal Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan untuk melakukan penawaran umum saham perdana. Pada kesempatan tersebut, perseroan menawarkan sebanyak 200 juta lembar saham dengan nilai nominal Rp100 per saham dan harga penawaran sebesar Rp700 per saham. Saham-saham tersebut telah dicatatkan pada PT Bursa Efek Jakarta dan PT Bursa Efek Surabaya, sekarang bernama PT Bursa Efek Indonesia, pada tanggal 13 Desember 2014. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan WOM Finance adalah
bergerak dalam bidang lembaga pembiayaan meliputi sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan kartu kredit. Saat ini, kegiatan utama WOM Finance adalah bergerak dalam bidang pembiayaan konsumen, yaitu motor baru dan bekas, baik konvensional maupun syariah. Induk usaha WOM Finance adalah Bank Maybank Indonesia Tbk atau biasa dikenal dengan BNII. Sedangkan pemegang saham utama Bank Maybank Indonesia adalah Malayan Banking Berhad atau Maybank yang berkedudukan di Malaysia. PT Wahana Automitra Multiarta Tbk menawarkan IPO debt atau penawaran saham perdananya pada tanggal 13 Desember 2004 dengan saham penawaran sebesar 200 juta, saham pendiri sebesar 1.800.000.000, total saham terdaftar sebesar 2 miliar, presentase sebesar 10,00%, harga penawaran sebesar Rp700, dana terkumpul sebesar 140 miliar. Biro Administrasi Efek PT Sinartama Gunita, penjamin emisi utama PT Investindo Nusantara Sekuritas, PT Dana Reksa Sekuritas, PT DBS Vickers Securities Indonesia. Rasio keuangan PT Wahana Automitra Multiarta Tbk memiliki total aset sebesar Rp4.623.197, total liabilitas sebesar Rp3.360.067, total ekuitas sebesar Rp1.263.130, ROE atau Return on Equity sebesar 3,9%, DER atau Debt to Equity Ratio sebanyak 0,63 kali, dan MOS atau Margin of Safety sebesar min 24%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabtadi Maulana. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari perusahaan yang kami analisis dan perusahaan mana yang layak untuk diinvestasikan. Untuk perusahaan yang pertama ada ADMF atau Adira Dinamika Multifinansi. Untuk price awal bulan Septembernya yaitu 7.625. Untuk MOS-nya atau Margin of Safety-nya 79%. Untuk ROE atau Return on Equity-nya yaitu 5,94%. Untuk DER atau Debit to Equity ratio-nya yaitu 2,2 kali. Untuk dividen yield-nya sendiri yaitu 6,23%. Untuk perusahaan yang kedua ada WOMF atau Wahana Automitra Multiarta. Untuk price awal bulan Septembernya yaitu 236. Untuk MOS atau Margin of Safety-nya yaitu minus 24%. Untuk ROE atau Return on Equity-nya yaitu 3,9%. Untuk DER atau Debit to Equity ratio-nya yaitu 0,63 kali. Untuk dividen yield-nya sendiri yaitu 0. Yang ketiga ada perusahaan ABDA atau Asuransi Bina Dana Arta. Price awal bulan Septembernya yaitu 210. Untuk MOS atau Margin of Safety-nya yaitu minus 1,60%. Untuk ROE atau Return on Equity-nya yaitu 5,2%. Untuk DER atau Debit to Equity ratio-nya yaitu 0,61 kali. Untuk dividen yield-nya sendiri yaitu 0,9%. Nah, untuk perusahaan yang layak untuk diinvestasikan ada ADMF atau Adira Dinamika Multifinansi yang MOS-nya melebihi dari 30% yaitu 79%.